Selamat malam Sportmania, kita berjumpa lagi di Nusantara TV Sportcast. Kita mau bahas tentang sepak bola, khususnya timnas yang minggu depan akan menghadapi Jepang. Seperti biasa saya ditemani jurnalis senior Bung Roni Pangemanan. Selamat malam Bung. Selamat malam Boy. Apa kabar? Sehat-sehat semua? Harus sehat dong. Ya, harus sehat dong. Ya. Dan malam ini kita kedatangan tamu yang juga istimewa Bung ya. Selamat malam. Langsung dia menyapa selamat malam. Iya. Ali Yudin. Ya, buat pendukung Persib, pendukung Persija, Persikota juga ya. Pasti sudah nggak asing lagi nih. Iya. Striker rambut gondrong dulu. Rambut gondrong diikat. Betul. Saya masih ingat kalau dulu saya siaran. Punya khas, skill, ya? punya kecepatan. Iya pasti. Dan ciri khasnya tuh kalau pakai kaos kaki tuh nggak full ke sini. Nggak full ya? Pasti agak ke sekitar bawah sini, ya? agak ke bawah. Ngeri sedap gitu melihatnya. Beda sendiri ya? Beda sendiri. Selamat malam Bung Ali Yudin. Malam. Apa kabar? Ya, alhamdulillah. Apa kesibukan baik. sekarang? Kesibukan sekarang ya tetap kita ngelatih anak-anak SSB dekat rumah. Dekat rumah ya? SSB dekat rumah ya? Dekat. Oh iya. SSB Bung. Basic sepak bola buat anak-anak. Tidak banyak orang yang melirik itu, padahal justru dari situ lah jika bakal pemain. Iya kan, dimanapun negara ini dimulai dari anak-anak. Dan seorang Ali Yudin, dia memiliki hati untuk mantap sepak bola. Saya mau tanya nih, karena dia dulu rambutnya gondrong ya Bung Roman ya. Dia striker, dia pasti sering lolos ataupun melejit mendahului bek lawan. Kalau pemain sekarang kan tarik kaosnya Bung. Saya pikir dia dulu ditarik rambutnya kan. Kan dulu kan gondrong. Iya kan? Kalau sekarang kita lihat kalau ketinggalan tarik kaos. Tarik, iya. Satu-satunya jalan kartu kuning. Mungkin dulu Ali Yudin yang ditarik apanya? Rambutnya. Kalau nggak dapat kaosnya ya. Bukan kaosnya, tapi rambutnya yang ditarik. Kalau sekarang udah nggak usah dikejar. Oh, dikejar ya. Oke, Bung Ropan, kita menunggu tinggal menghitung hari. Ya. Melawan Jepang, samurai biru ini, ya kan, ngeri-ngeri sedap. Tapi kita tetap optimis. Nah, 27 pemain telah dipanggil Sintayong. Anda punya komentar dari 27 pemain ini, mana yang tiba-tiba dipanggil, mana yang terlempar loh? Sebenarnya ini biasa-biasa aja sebenarnya Boy. Masuk keluar kan pemain-pemain itu aja sebenarnya. Iya. Ya, Ramadan Sananta masuk lagi. Ya. Muhammad Riyandi masuk lagi, Asnawi tidak dipanggil, kan banyak. Malik Rizali saya mengharapkan bahwa dia sebenarnya masuk sebagai striker. Iya betul. Tapi Malik kan cedera, Hernando juga nggak ada, ya. Jadi sebenarnya itu aja yang sudah pernah STY tangani dan STY percaya tentunya. Ketika mereka tidak panggil Sananta kan tidak ikut kemarin Bahrain Cina. Iya. Tapi kemudian dia masuk, ya untuk bisa ada di dalam. Jadi saya pikir ini tidak mengejutkan sekali pemain-pemain yang ada karena mereka sudah terbiasa dipanggil oleh STY, ya. Ya, itu yang kita berharap bahwa dengan pemanggilan 7 pemain ini ya, kita bisa memaksimalkan semua ini. STY nggak boleh main-main lagi, tidak boleh bereksperimen lagi. Harus punya ketetapan, bermain dengan starting 11 terbaik. Karena itu yang dituntut oleh masyarakat, oleh netizen. Bahwa sekarang sudah harus starting 11 yang betul-betul. Kalau boleh memang 11-11 yang di lapangan adalah pemain diaspora sekarang sudah menjadi warga negara Indonesia, mengapa tidak? Atau meninggalkan seorang Rizky Ridho. Saya pikir hanya satu yang di dalam. Tapi semua kan berpulang ke STY. Dia lebih tahu, dia yang bertanggung jawab terhadap tim. Tapi sekali lagi, dia harus bisa fokus. Karena sudah dievaluasi oleh Pak Ketua Umum kan, Pak Erik. Jadi itu menjadi tantangan dia. Iya. Itu, Boy. Nah, Bung Ali Yudin, kita dengar Ramadan Sananta dipanggil lagi. Menarik ini ya. Menarik. Hoki tetap ada, Hoki Caraka. Nah, sebagai seorang striker, melihat potensi-potensi yang ada sekarang ini. Di luar 3 pemain yang menjadi pilihan utama ya. Struik, Ragnar. Atau satu lagi mungkin Aliano mungkin yang dipasang di depan atau Marcelino kita nggak tahu ya. Nah, Bung Ali ini punya komentar mengenai striker-striker yang dipanggil oleh STY sekarang ini. Striker-striker yang dipanggil STY sekarang ini ya Sananta ada Hoki. Menurut saya memang sih untuk saat ini ya memang layak lah ya untuk dipanggil kembali, untuk dicoba kembali. Karena sampai saat ini di Liga ya mereka lah yang terbaik menurut saya ya.
Dan Sananta juga punya postur bagus, ya. Hoki Caraka punya kecepatan bagus. Ya sekarang tinggal kesempatan aja yang mungkin yang harus diberikan lebih. Artinya mereka berdua itu suatu hal yang berharga mereka dipanggil STY. Walaupun belum tentu mereka turun ya. Iya. Betul. Menurut Anda, pembelajaran apa yang akan didapat oleh Hoki dan juga Rama dan Sananta? Menurut saya ya di era STY ini, apalagi sekarang di timnas sudah ada pelatih khusus buat para striker ya. Ini kesempatan sangat bagus sekali buat striker-striker seperti Sananta, seperti Hoki untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya ya. Karena jam terbang juga nambah, mungkin dia bisa berkembang lagi setelah pulang dari timnas ya. Terbukti dengan pulang ke klub dia semakin produktif. Semakin termotivasi untuk bisa membuat gol ya. Dan itu sudah terbukti kan di beberapa pertandingan Sananta cetak gol, Hoki juga bikin gol ya. Mudah-mudahan di timnas juga berdampak juga. Alright. Berarti ya tidak sia-sia. Dia berguru, dia berlatih bersama pemain-pemain yang berlatih di Eropa, di bawah STY, dia bawa pulang ke klubnya masing-masing dan tampil bagus ya Bung Ropan ya. Iya, itu kan menjadi tantangan buat mereka karena mereka harus tetap membuktikan bahwa mereka layak untuk bermain di tim nasional. Kalau mereka menurun performa mereka, tentu tidak akan dilirik oleh STY. Ya, jadi STY walaupun dia sudah keluar masuk, tapi STY melihat juga perkembangan mereka. Mereka ingin buktikan bahwa mereka itu betul-betul layak untuk masuk di tim nasional. Kalau mereka tidak layak dipanggil kan banyak yang mencibir. Ya, kalau dia tidak main bagus, performanya menurun, tiba-tiba kok masih ada, dianggap lagi anak emas dan segala macam. Makanya Hoki itu memperlihatkan itu di Sleman. Betul. Ya, di Persis Solo dengan Sananta. Mereka betul-betul ingin membuktikan. Karena kan dipantau terus oleh tim kepelatihan. Ini anak ini berkembang apa enggak? Bagus enggak performa dia? Karena enggak main-main untuk masuk di tim nasional itu suatu hal yang luar biasa. Aliudin pernah lihat sendiri kan bagaimana Anda bisa nama Anda bisa masuk di tim nasional kan sudah luar biasa kan. Mau main atau enggak main tetap ada kebanggaan. Ada kebanggaan. Iya dong. Luar biasa. Itu. Nah persoalan Asnawi bagaimana nih Bung Roban? Karena netizen kan banyak juga membicarakan soal Asnawi. Dibilang cedera tapi dia main. Betul. Tapi kan STY sudah mengambil keputusan untuk tidak memanggil yang ada. Jadi STY tetap akan berpatokan dengan keputusan dia. Bahwa dia walaupun Asnawi mungkin menginginkan bahwa dia sekarang sudah siap untuk bermain. Tapi untuk list pemain kan sudah keluar. Ya tergantung STY aja. STY mau menambah nggak? Misalnya Mes Hilgers tidak tersedia. Misalnya. Tentu dia nggak bisa datang. Kita berharap kan pasti datang, kita berharap. Tapi kalau dia nggak ada, apakah STY bisa mengubah ini untuk memasukkan nama Asnawi? Semua kan tergantung dari STY, ya, untuk bisa melihat ini. Tapi pun kalau melihat Asnawi masuk, apakah dia juga akan mendapat tempat setelah bermain performa yang kurang bagus melawan Cina? Itu kan menjadi tanda tanya. Ya, itu yang kita akan lihat nantinya bagi STY. Tapi saya pikir STY akan tetap berpegang teguh dengan keputusan dia. Sekali dia tidak memanggil, dia akan memanggil itu. Ya, itu yang kita akan lihat melawan Cina dan melawan Arab Saudi, Bon. Untuk soal Asnawi ya. Betul. Aliudin mungkin punya komentar mengenai pemain yang tidak dipanggil saat ini. Tentang Asnawi. Ya menurut saya sih itu kan hak prerogatif dari seorang pelatih. Ya kan. Mungkin dia ada skema untuk pertandingan berikutnya. Mungkin pemain si ini nih yang cocok atau pemain si ini yang cocok ya kan. Walaupun performa Asnawi saya lihat juga di Liga Thailand itu Port, ya. Nggak jelek, bagus. Apalagi kemarin terakhir saya lihat baca berita juga dia menang ya, main terakhir 2-1 kalau nggak salah. Saya pikir itu semua keputusan memang ada di STY. Iya. Karena kita kedatangan Aliudin, kita bahas dari depan nih, Bung. Melihat pola yang STY terapkan selalu dengan 3 penyerang. Bisa berubah, bisa 1 penyerang dengan 2 di belakangnya. Bisa. Nah, Bung Ropan melihat kesempatan siapa yang akan diberikan ke STY untuk bermain melawan Jepang? Karena lawan Jepang ini loh. Iya. Kalau melihat dari apa yang selama ini sudah dilakukan oleh STY dengan kebugaran pemain yang ada, tidak akan berubah, boy. Saya lihat. Tidak akan berubah. Dengan 3-4-3. Dia tetap akan memasang Rafael Struijk. Akan ada di depan. Walaupun Rafael kita tahu bukan nomor 9 benar. Beda kayak Aliudin kan dulu kan. Memang harus ada nomor 9. BP, Mama Mamukas. Itu nomor 9 kan yang kita tunggu. Rocky. Nah ini dia tetap harus ada di sana. Makanya memang kita kesulitan mencari nomor 9. Banyak yang mempertanyakan kapan. Selalu back. Tapi penyerangnya siapa? Nah kalau kita lawan Belanda. Yang tersedia memang Rafael. Untuk sementara di depan. Ya walaupun kita punya Sananta. Punya Hoki.
STY akan tetap menempatkan dia. Nah di kiri dia Ragnar, nggak akan tergantikan juga. Ya. Bermain dengan tinggal. Nah tinggal di kanan ini, apakah kebugaran dari seorang Yakob Sayuri akan ditampilkan kalau dia bagus, akan ditampilkan, atau Witan yang ada di sana. Tapi Eliano kan tersedia. Kalau Eliano lagi-lagi diparkir dan nggak dimainkan kan jadi pertanyaan tanda besar. Kemarin di Cina juga dia, bahkan nggak ada di bench. Makanya banyak yang mempertanyakan untuk apa dia diambil sumpah menjadi warga negara, tapi dia tidak dimaksimalkan, tidak dimainkan. Nah sekaranglah waktunya bagi STY untuk mencoba. Karena Eliano sendiri menginginkan posisi itu. Oke. Singkat, Bung Aliudin lihatnya kira-kira yang pas melawan Jepang, kalau kita membolakkan 3 penyerang, seperti yang dijelaskan oleh Bung Ropan, Anda punya pemikiran atau alternatif lain? Kalau menurut saya, kita tetap maksimalkan yang sekarang ya, jangan terlalu banyak ada perubahan perubahan bola, karena tetap aja kita bakukan dulu pemain-pemain yang udah ini, karena membangun chemistry antar pemain itu susah ya, apalagi kita nggak kayak dulu. Kalau dulu kan berbulan-bulan kita kumpul gitu kan. Kalau sekarang kan cuma selang seminggu, paling lama 2 minggu kan. Itu yang harus kita dibangun antara chemistry antara pemain tengah, depan sama belakang itu harus benar-benar. Itu yang harus dilakukan. Ragnar pilihan ketiga menurut Bung Aliudin? Menurut saya pilihan ketiga ada Marcelino, ada Witan, ada Egy. Kalau saya antara Yakob Sayuri sama Marcelino. Kalau dia fit ya. Kalau dia fit. Kalau saya. Oke. Kita tahan lagi komentarnya. Kita akan bahas lagi lini tengah dan Jepang setelah pariwara berikut ini. Kita masih di Sportcast Nusantara TV. Bung Ropan. Ya. Lini tengah kita bagaimana nih? Kita lawan Jepang. Sekali lagi, kita lawan Jepang yang punya juga lini tengah yang dahsyat. Iya, menakutkan bahkan. Ngeri. Menyeramkan. Iya kan. Kalau bicara Jepang. Nah, sekarang kita bicara timnas kita. Untuk ini tidak akan banyak juga berubah, Bang. Tetap kalau mau dimainkan, Tom Hai harus lebih dulu. Jangan lagi cadangan. Waktu lawan China kan dia cadangan, bisa dimainkan. Jadi sekarang sudah waktunya dia main pertama, harus. Nah kita tidak punya Ivariana dapat akumulasi. Siapa yang akan sana? Ada Nathan Cho, yang bisa main di sana. Ini pasangan bagus. Kalau bicara di flank ya sudah pasti. Di kanan itu Sandy Walsh, di kiri adalah Calvin Verdong. Kan kalau bermain dengan 3-4-3-nya, pola yang terapkan ini. Jadi 4 itu yang ada di sana. Ketika ada tekanan ya mereka berdua akan turun, Sandi dan Verdong kan untuk membentuk melapis 3 back belakang kita menjadi 5. Itu saya pikir yang bisa diterapkan oleh STY kalau bicara dengan gelandang-gelandang kita. Ya, dia tidak boleh main-main, bagi saya pikir harus ada itu. Walaupun ada alternatif lain. Yang bisa misalnya Justin Hubner kan bisa juga di U23 di Qatar kan dicoba Justin bermain di tengah. Misalnya dia bisa main kalau Jordi main lebih dulu misalnya kan. Jordi, Rizky sama Jai bisa aja Justin bisa didorong lebih ke depan. Apakah STY akan coba bermain dengan Justin Hubner, Tom Hai, dan juga dengan Nathan sekali main? Berarti akan ada pengorbanan salah satu di antara 3 pemain yang ada di depan. Ya. Apakah Eliano akan cadangan dengan hanya menempatkan Rafael sama dengan Ragnar? Itu kan menjadi pertanyaan. Kalau Justin Hubner tuh dimasukin, jadi gelandang kita kuat. Bagaimana yang Boy bilang dengan menghadapi Jepang yang sangat menakutkan itu kan? Kita perlu pemain-pemain yang kuat dalam bertahan. Bisa saja Justin bersama dengan Tom Hai dan Nathan dimainkan sekaligus. Jadi kita punya 5 gelandang di sana. Tapi harus ada korban di depan 1. Berarti tidak boleh memainkan misalnya siapa yang Eliano atau Yakob. Hanya punya 2. Bisa aja itu terjadi. Karena kan Jepang ini kuat Boy. Di tengah bagus sekali. Kamada, Endo, Tanaka. Itu kan bagus-bagus. Mitoma. Semua kan Rich Sidoan. Betul. Itu kan semua bermain di Eropa. Semua pemain-pemain inti. Bukan bermain cadangan. Betul. Bermain di Eropa. Jadi kan kita punya harus kuat. Mereka skill bagus, secara kualitas oke. Mereka. Jadi nggak main-main kalau misalnya ini. Makanya saya bilang saya lebih cocok bermain dengan itu. Posisi striker tanpa pasukan bola dari tengah, nothing ya. Bisa lari cuma lari-lari doang, bergerak aja, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Berarti yang Bung Aliudin lihat, 3 penyerang kita tanpa dukungan, tanpa kekuatan lini tengah kita akan sia-sia. Jadi melihat ini gimana Bung Ropan? Bung Aliudin? Menurut saya ya itu tadi karena kalau saya lihat antara pemain tengah
pasokan bola ke depan itu masih kurang, ya. Dan itu dibutuhkan. Ini Anda lihat waktu lawan siapa? Waktu lawan Cina kemarin, terutama lawan Cina pertandingan terakhir ya. Karena kita benar-benar terisolir gitu tengah kita itu sama Cina. Ya, mudah-mudahan akan lebih banyak lagi bola mengalir ke depan nih nanti lawan Jepang, walaupun itu mungkin akan sulit ya Bung ya. Karena mungkin Jepang juga pasti akan ngepres gitu kan. Ya, paling tidak harus diperbanyak umpan-umpan ke striker dari gelandang. Terutama mudah-mudahan Tom Haye main, ya Tom Haye lah yang bisa ngalirin bola ke depan. Wah. Tanaka, Morita. Mereka punya Endo. Ada Endo. Kemungkinan Endo mungkin cadangan Bung ya. Kalau ngelihat. Iya, tapi kan dia kapten. Bisa aja dia dimainkan. Ya. Endo. Ini kuat. Kalau Tanaka, Morita dan Endo. Akan bertempur melawan Tom Haye atau Tom Haye dan Nathan. Makanya saya bilang lebih bagus kalau memainkan Justin mendorong sana. Kan SC pernah memainkan kemarin itu, sekaligus main itu adalah ada dengan Nathan dan Ivar ketika Ivar masih ada. Bersama dengan Tom. Jadi kalau ada dua pemain ini yang kuat dalam bertahan, Tom Haye bisa mengatur ritme permainan di tengah. Dia kan bagi bola bagus, passingnya oke. Itu kan yang dibutuhkan. Untuk pasukan bola ke Rafael, kasih bola ke Ragnar. Butuh itu. Nah, di Jepang itu bisa ada Endo yang bagi bola. Ada Morita. Boy bisa lihat Morita bagaimana di Sporting Lisbon kan? Iya. Master. Kelas. Ya kan? Mereka semua mobile. Iya. Tanaka bagus, Leeds. Satu Liverpool. Nggak mengerikan memang. Kalau bisa lihat di tengah. Nah, kita mesti punya pemain yang kuat. Ketika striker tidak mendapatkan pasokan seperti begitu, pengalaman Anda apa yang Anda lakukan? Mungkin membayangkan apa yang dilakukan oleh Ragnar atau Struijk. Karena mereka juga bisa bertahan, bisa turun ke paling turun ikut membantu pertahanan, mencari bola ke tengah. Ya. Akhirnya kita bukannya mendapat pasukan tapi mencari bola sendiri, paling begitu. Paling enggak kalau kita dalam posisi menyerang ya kita ikut bertahan. Itu tugas pemain, apalagi pemain sepak bola sekarang, pemain menyerang juga harus bisa bertahan juga. Dan itu terlihat di timnas kita. Terlihat. Ya, hampir semua pemain depan juga kita bisa bertahan semua. Berarti membutuhkan satu kondisi fisik udah pasti. Ya kan? Udah pasti. Anda pasti merasakan. Pasti merasakan. Bagaimana ketika 60 menit Anda habis 70 menit? Iya. Itu akan cepat habis kalau kita main nyerang, bertahan. Paling ya 60 menit kita udah habis. Karena kita harus dituntut bertahan juga, ya kan? Apalagi makanya sepak bola sekarang hampir semua saya lihat pemain depan juga sekarang bertahan. Kadang-kadang Nunes aja dari Liverpool itu bisa nyampe ke belakang bertahan, ngejar-ngejar bola ya kan. Mau nggak mau sepak bola sekarang memang seperti itu. Walaupun Ueda tidak main kan, tidak dipanggil. Si Ueda Feyenoord dia tidak main. Dia tidak main sampai Januari mungkin dia istirahat. Betul. Dan penggantinya ada dari Celtics, Bung. Kalau Jepang nggak akan berkekurangan pemain-pemain untuk penggantian. Iya, betul. Ada temannya Calvin Verdong bermain di Nijmegen, Koki. Dia pemain depan juga, bagus. Tapi kan Jepang kalau bicara di depan itu, Jepang punya Furuhashi, Celtic kan? Iya. Kyogo Furuhashi. Iya. Ada Daisan juga yang bisa bermain di sana. Dua-dua Celtic. Ya kan, dua-dua tinggal dipilih sekarang oleh Hajime Moriyasu siapa yang akan dimainkan di depan. Pasti mereka akan taruh satu. Kalau mereka bermain misalnya dengan satu striker, di belakang itu yang berbahaya kan? Ya. Kubo dan Minamino. Itu punya kecepatan, bagus. Kubo main di Real Sociedad, Minamino ex Liverpool yang sekarang main di Monaco. Ya. Duanya itu. Mereka punya gelandang yang cepat dari dua flank. Mitoma Brighton dan juga Richie Doan bermain di Freiburg. Berarti mereka akan bentrok dengan flank kita, Bung. Iya, harus dimatikan. Kalau Sandy Walsh dipasang, harus dimainkan Sandy Walsh. Akan bertemu dengan Minamino. Iya. Kalau nggak Verdong akan bertemu dengan Kubo. Dengan Kubo bisa aja itu. Bisa terjadi. Tapi yang paling penting bagi kita, bagi Sandy adalah bagaimana mematikan Mitoma. Ini pemain krusial, pemain berbahaya dari Brighton yang ada di sisi kiri. Dia akan banyak mengobrak-abrik dari sisi ini. Verdong akan bertempur dengan Richie Doan. Akan sana. Kalau soal Minamino kan bersama dengan Kubo akan menjadi urusan bagi Rizky Ridho, bagi Yasin Hapner kalau main Izas yang bisa dimainkan. Pikir itu. Bung Aliyudin, Jepang sudah Jepang
siapapun dipasang akan tampil luar biasa. Akan berbahaya. Main away dan home tetap menyerang. Ya. Kira-kira Bung, apa yang Anda bayangkan? Timnas akan bermain seperti apa? Melayani Jepang bermain terbuka atau defense tapi mengandalkan counter attack? Ya, kalau menurut saya, walaupun kita bermain di kandang karena ini lawannya Jepang, Ya. kalau kita main terbuka, habis. Habis. Kalau kita main terbuka. Saya lebih cocok kita bermain rapat di belakang. Rapat di belakang, ya. Dengan mengandalkan counter attack. Dengan mengandalkan kecepatan Ragnar, kecepatan Struijk. Dan saya itu lebih realistis kalau menurut saya. Bung Ropan? Begini, kan semua ini STY yang lebih tahu, ya. Yes. Kita Ya. serahkan ke dia. Tapi kalau ditanya ke saya lebih cocok kita menunggu. Biarkan mereka, pasti Jepang itu akan pressing, langsung akan bermain langsung di pressing, boy. Nah, kita lebih menunggu aja. Makanya saya bilang itu gelandang kita harus kuat menghadapi, karena kunci Jepang itu ada di tengah, bukan ada di depan. Depan dia kuat karena tengahnya yang banyak pasukannya tuh dari situ, boy. Oke, kita bahas lagi lebih mendalam setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama dengan kami. Anda masih bersama kami, Bung Ropan. Siap. Coba kita bahas kutak-katik yang tim belakang kita nih. Ya. Kevin Dix dalam proses. Ya. Ya kan? Mungkin hari ini ya. Hari ini dia Ambil sumpah. ambil sumpah, dan itu sudah dipastikan oleh Pak Erick Thohir kan, bahwa tidak boleh lewat hari ini. Karena kalau untuk mau kejar paling tidak lawan Arab Saudi harus hari ini. Ya. Bahkan bisa juga terkejar kalau cepat itu bisa didaftarkan untuk lawan Jepang. Tapi oke, kita lupakan lawan Jepang dulu. Mungkin, Bung, ya? Lawan Jepang tidak agak mungkin ya. susah. Yang paling terkejar adalah Arab Saudi. Karena kan batas pendaftaran itu tanggal 12 kalau lawan Arab Saudi. Kalau lawan Jepang tanggal 8 ini. Karena belum lagi kita mau kejar dengan alih federasi dia kan. Jadi memang yang tersedia lawan Arab. Ya, lawan Arab tidak ada. Jadi kan kita tidak ada Kevin Dix. Kalau tidak ada Mes misalnya, Mes kan bisa bermain. Gimana di belakang? Di belakang harus ada 3. Jadi sudah pasti Jaiza 1, Rizky Ridho udah tersedia. Ya. Tinggal Jordi atau Justin Hapner. Nah itu yang saya bilang tadi, kalau Jordi misalnya main, katakan nih Jordi, karena kan STY selalu akan pakai dia. Justin saya bilang harus main lagi. Ada kecenderungan STY menang Jordi. Ya, Jordi. Iya. Kalau Jordi main lebih bagus, Justin juga main. Tapi dia bermain lebih bertahan, saya bilang. Dengan jadi gelandang jadi kuat kan, Justin, Nathan sama Tom Hae. Jadi untuk kita punya 5 kan, untuk menghadapi Jepang yang kuat di tengah. Ya itu korban, berarti salah satu korban di depan. Kita hanya punya 2, Rafael dan Ragnar. Itu Eliano oke bisa main di babak kedua lah. Tapi kita punya 5 kuat kan. Ada Verdong di kiri dan juga ada Sandi gitu. Bung Aliudin. Tadi karena Bung Ropan nyinggung Rizky Ridho. Ya kan? Semua juga mengatakan pemain ini dewasa. Ya. Kelas. Ya kan? Di Persija juga menonjol. Kan Anda juga mantan Persija. Pasti juga memperhatikan Rizky Ridho. Anda punya penilaian khusus mengenai Rizky ini? Ridho. Saya salah satu penggemarnya Rizky Ridho sekarang. Pengagum ya? Pengagum. Saya sangat senang sekali gaya main dia. Kenapa? Cara main dia. Menurut saya dia salah satu pemain central back yang untuk saat ini di Indonesia paling bagus lah menurut saya. Karena walaupun dia usianya masih muda, tapi dia udah permainannya tuh udah dewasa sekali. Dewasa. Punya ketenangan. Punya visi bermain bagus. Iya, yang paling penting itu. Baca permainan bagus. Iya. Pokoknya menurut saya mudah-mudahan dia konsisten terus. Itu aja sih harapannya. Iya. Kalau bisa berharap saya nih kalau bisa main di luar lah. Untuk itu yang paling penting. Iya. Ini lebih bagus benar. Iya, kalau nggak salah Pak Marji juga udah bilang ke dia. Iya. Lebih baik dia main di luar. Iya. Ya, mungkin itu harapan Ketum juga mendorong dia untuk main di luar. Usianya kan masih muda. Jadi kesempatan dia untuk bermain di luar bagus. Itu bagus kalau bermain di sana. Masih muda. Masih Rizky Ridho, kita lihat gol umpannya kemarin. Iya. Luar biasa. Ini yang menarik Bung Ropan ya. Salah satu center back bisa bergerak ke flank, memberikan satu umpan yang excellent, diselesaikan dengan kepala oleh penyerang Persija. Menurut Anda? Itu ya makanya tidak semua pemain belakang punya visi dan misi seperti Rizky Ridho ya. Dia visi mainnya ada, dia punya kepercayaan diri yang tinggi ya kan. Memang menurut saya
sangat langka gitulah pemain belakang seperti Rizky Ridho. Makanya saya berharap dia udah sangat layak lah main di luar menurut saya. Ya mudah-mudahan ini didengar ya sama Rizky Ridho. Biar dia abroad keluar itu ya kan lebih bagus lagi. Dan Rizky Ridho ini adalah tipikal bukan bertahan melulu, dia bisa mencetak gol. Betul. Dalam bola-bola mati, sebuah set piece. Lawan Filipina di Jakarta di GBK, gol kedua kita kan dari sudulan kepala dia, memotong umpan itu yang dia. Kemudian di U23 kita masih ingat ketika dia memberikan dia naik sampai ke depan, kemudian dia bisa memberikan umpan tanpa melihat ke Witan. Betul. Dan Witan men-placing bola itu masuk. Oke, Bung. Hilgers Twente tidak bawa ketika melawan Nice di Liga Eropa. Hari Minggu ini lawan Ajax. Ya. Kalau dia tidak bermain, artinya apa, Bung? Sulit kalau dia nggak bermain. Ya, kalau 2 pertandingan itu dia nggak main berarti 75% dia nggak bisa. Berarti memang cederanya ini bermasalah. Dia harus ada pemulihan. Ya. Dan tanya besar apakah dia tersedia lawan Jepang hanya dalam waktu 5 hari ke depan misalnya kalau nggak main lawan Ajax. Itu kan menjadi masalah. Kalau pun dipaksakan bahaya kan? Memaksakan dia yang dalam kondisi tidak bugar bermain lawan Jepang itu ketarik-tarik boy lawan Jepang. Tahu sendiri aja Jepang punya cara ball position mereka yang bagus. Sulit. Bisa lebih parah lagi dia cedera. Lebih baik simpan dulu dia. Siapa tahu mesti bisa tersedia lawan Arab. Kalau sudah bagus, sudah oke. Jahit says, Rizky Ridho, satu lagi tadi? Ya mungkin Jordi yang akan main. Walaupun sebenarnya Yasin Hapner oke. Ya masih bisa Yasin. Kalau saya bisa memilih Yasin Hapner dengan hanya menempatkan Nathan dan Tom Haye 3-4-3 ya bisa mungkin. Karena dia punya kecepatan masih muda. Pelatih Jepang mengatakan bahwa Indonesia akan sama bermain ketika mereka menghadapi Australia. Ya kan? Bertahan dan melakukan counter attack. Iya. Ya kan? Ya. Nah, pasangannya pun pemain saya pikir sama, Bung ya. Formasi 3-4-2-1 ya. Iya. 3-4-2-1. Itu Jepang akan bermain dengan 3-4-2-1. Iya. Kan Itakura di belakang, Taniguchi juga kan, dengan Machida kan, betul. Di belakang. Gelandang mereka tinggal dipilih apakah Endo bermain dengan Morita. Iya. Atau Doan di kanan, Tanaka dengan Morita. Berarti Endo cadangan. Kalau Endo cadangan ya berarti ada Mitoma di kiri. Ada Mitoma di kiri. Nah, 2 di belakang satu penyerang dia kan tetap Kubo dengan Minamino. Ya, di depan kita Furuhashi atau Maeda itu kan. Iya. Dyson Maeda salah satu itu. Jadi Jepang siapa aja sih mau dimainkan pemainnya bagus semua kok. 23 pemain dia semua merata. Bagus bisa dibayangkan. Jadi dia mau utak-atik Moriyasu mau siapapun itu bagus timnya. Tinggal STY merespon ini. Makanya kan ditunggu starting 11 seperti apa. Makanya jangan main-main melawan Jepang. Kalau kita bermain seperti Australia lebih banyak menunggu main belakang ya oke. Itu pilihan. Kalau kita bermain terbuka bahaya. Kita bisa terpancing oleh itu. Sulit tuh menghadapi mereka. Secara skill individu bagus, kerja sama mereka kan kecepatan pemain. Ya, karena mereka kenapa begitu? Mereka terbiasa bermain di Liga Eropa yang tier 1. Bukan pemain cadangan. Ini pemain yang semuanya main di starter. Enggak mudah untuk bermain sebagai starter di tim kuat. Jadi itu terbiasa mereka bermain. Jadi opportunity kita untuk meraih poin ya. Saya nggak katakan menang, meraih poin melawan Jepang di hadapan mungkin 70.000 penonton di GBK. Bung Laidun melihatnya seperti apa? Lawan Jepang ini. Loh, mantan pemain tuh. Main timnas. Ya kan pasti kira-kira. Tapi Ali ini akan berpikir dulu ini gimana nih. Ya kan? Lawan Jepang kan. Tapi yang pasti saya yakin pasti ada kesempatan, pasti saya yakin. Kita berharap itu timnas kita akan memberikan perlawanan yang yang Spartan ya, karena apalagi kita didukung dengan hampir kurang lebih 70-60 ribu penonton, harusnya ada energi positif ya buat buat mengimbangi Jepang. Bahkan mungkin ya dalam sepak bola kan semua bisa terjadi. Bisa aja kita ini kan. Tapi kita tetap optimis, yang penting itu aja. Saya pikir begini, saya tambahkan ya. Ada satu keuntungan buat kita. Karena kan ini bukan baru pertama bagi STY dan pasukan kita menghadapi Jepang. Di Piala Asia kita sudah hadapi. Dan kita juga memberikan perlawanan di sana. Mereka cuma menang 3-1. Ada gol balasan dari Sandy Walsh. 2 di antara 3 gol Jepang itu lahir dari kesalahan pemain kita. Ada gol bunuh diri dan ada 1 penalti dari Jordi di menit-menit awal. Jadi kalau dari open play cuma 1. Dari sini kan STY bisa menganalisis. Jepang tidak berbeda jauh di Piala Asia dengan yang akan tampil nanti tanggal 15. Sama persis. Pemainnya itu. Itu saja. Itu mereka kekuatannya ada di situ. Tapi pelatih Jepang melihat ada perubahan di Indonesia. Dan mereka takut itu kan.
ketambahan pemain-pemain kita yang bagus-bagus sama atmosfer GBK. Itu yang mereka takut pemain ke-12 ini. Ketika bermain di Piala Asia kan Jai belum bermain, Verdong belum ada, Tom Hai belum ada, Ragnar belum ada, Eliano juga belum ada. Jadi kita kuat, apalagi penjaga gawang kita kan Martin Pas. Itu belum ada juga. Sorry Bung Aliudin. 2 gol yang dikatakan Bung Ropan ketika di Piala Asia karena kesalahan kita. Ya. Artinya ini saya bertanya sebagai pemain nasional, artinya apa? Artinya lawan tim sekelas Jepang. Kalau bisa, Jangan bilang kalau bisa, harus wajib meminimalisir kesalahan. Iya. Harus begitu, boy. Saya pikir bisa kita lakukan itu. Kalau bermain di kata kita begitu, kita bermain Indonesia, sekarang kita punya keuntungan bermain dengan mereka. Jadi nggak perlu kaget, pemain nggak perlu takut, harus pede masuk lapangan. Artinya kalau kita imbang saja, itu luar biasa. Kemenangan itu bonus saja buat kita tuh udah bagus. Tapi kan kita dapat poin aja. Dan Jepang akan berpikir, mereka lihat komposisi pemain kita berbeda. Ya kan, ini nggak gampang kita. Dan semua pemain kita juga bermain di tier 1. Jai bermain di Venezia, pemain inti. Verdong di Nijmegen, pemain juga bagus. Ini kan semua bagus. Tom Hai di Almer, pemain juga yang oke. Ragnar di Dender, bagus. Bisa bermain. Jadi saya pikir, oke lah pemain-pemain kita. Itu yang mereka sudah kutak-katik. Nggak mungkin pemain pelatih seperti Moriyasu nggak kutak-katik semua pemain-pemain kita tuh. Mereka lihat semua videonya, pemain penampilan satu-satu mereka lihat. 15 gol Jepang mencetak dari pertandingan. 1 gol hanya gol bunuh diri. Artinya tim ini kayak apa menyerangnya? Nah itu makanya saya bilang tadi kan, kalau kita main terbuka, ya mungkin mereka akan memanfaatkan itu. Ya mudah-mudahan pemain kita yang belakang itu bermain rapat, sabar. Bung, sabar ini, sabar. Ya, sabar. Apa artinya sabar? Maksudnya sabar jangan cepat-cepat pengen ngerebut bola, buru-buru gitu. Ya, yang buru-buru, ditunggu aja dulu, dibayangi, terus rebut bola langsung. Anda melihat build up kan? Kan sepak bola modern sekarang build up kan? Dari bawah. Itu kelihatan di timnas sekarang ini. Lawan siapapun, lawan Cina, lawan Arab Saudi. Oke, Bung. Kita tahan dulu Bung Ropan ya. Kita break dulu, setelah pariwara berikut ini kita kembali ke Aliudin dan Bung Ropan. Di Indonesia. Bung Ropan dan Bung Aliudin. Ini pertanyaan yang mungkin dipertanyakan juga oleh banyak orang. Jadi titik lemah Jepang itu apa yang bisa yang terlihat gitu dari 4 pertandingan yang sudah kita lihat ya? Nggak ada kayaknya, boy. Titik lemah dia kalau mencari. Iya kan? Lawan Cina 7-0. Lawan Bahrain 5-0. Main di Bahrain loh. Lawan Arab yang kuat 2-0. Main di Arab. Cuma mereka kebobolan gol bunuh diri kemarin kan lawan Australia. 15 gol mereka baru 1. Jadi kalau titik lemah nggak ada. Saya bilang semua pemain-pemain main di tanah Eropa yang semua pemain bagus. Dipilih langsung. Cuma memang ada sekarang dipanggil oleh Moriyasu, ada satu pemain tua memang. Udah 30, Yuto Nakatomo. Mungkin Pak Erik tahu mantan Inter kan? Mantan Inter dia. Ya kalau saya berharap dia main. Karena dia tidak punya kecepatan. Udah tua, boy. Sudah di atas 35 tahun udah punya ini. Tapi dia bermain di FC Tokyo sekarang ini. 4 pertandingan yang dia nggak pernah jadi starter. Iya, dia baru dipanggil lagi. Setelah Maret lalu baru panggil. Mudah-mudahan dia main dan ini kalau dia bermain di bek kiri, kita punya Sandi, bagus, kita punya Eliano bisa menghajar dia. Tapi mungkin dia akan cadangan juga kalau bisa melihat. Karena Jepang kan butuh menang. Jepang itu berpikir bahwa menang lawan Indonesia, mereka yang berpikir menang lawan Cina, udah pasti lolos. Mereka mau sapu bersih. 16 poin, pasti lolos. Mungkin tim pertama yang langsung menang akan lolos. Tapi yang paling sulit dibandingkan dengan Cina, Moriyasu bilang lawan Indonesia. Makanya mereka berpikir setengah mati, jangan gampang untuk melawan Indonesia. Tidak mudah mereka bilang. Pujian Moriyasu ke STY jelas dia katakan itu bahwa timnas kita ini banyak perubahan. Tidak hanya pemain-pemain yang bermain di Eropa itu adalah kekuatan tersendiri. Anda memang melihat ada perubahan di timnas, cara bermain. Jelas ya. Sekarang kita nonton timnas itu gimana ya? Ada rasa kayak nonton tim-tim yang di Eropa aja gitu. Jadi pemain kita tuh berani main dari bawah, passing-passing dari bawah, nggak panik gitu kan. Benar-benar kita dikasih tontonan yang memberikan harapan gitu loh. Memberikan harapan dan permainannya juga enak dilihat gitu. Makanya
saya kira bukan saya aja, hampir mungkin seluruh masyarakat Indonesia juga melihat timnas sekarang itu ada harapan gitu. Jadi selalu setiap kali timnas mau main itu selalu ditunggu-tunggu sekarang ini. Ya. Sekarang mulai dari yang istilahnya yang nggak ngerti bola sampai sekarang emak-emak ibu-ibu itu sekarang udah mulai menantikan pertandingan timnas gitu. Apalagi anak-anak kecil gitu. Dan langsung hafal ya, Hapna, Martin Paes, Nathan Cho. Bung, kalau perbandingan dua kiper satu main di Parma, satu main di Dallas ya kan? Gimana Bung? Sion Suzuki kan di Parma. Ya. Dan saya pikir dia menariknya karena akhir pekan ini Yusuf Jai Isyas bersama dengan Venezia akan ketemu dengan Sion Suzuki. Setelah abis itu dua angkat koper menuju Jakarta kan. Jadi rame tuh. Kalau Jai Isyas bisa menggetarkan kawan Suzuki, wah top ini kan. Nanti itu yang kita akan tunggu. Tapi kita punya kiper, bersyukur kita punya Martin Paes. Jadi kita banyak terbantu. Penyelamatan kan luar biasa dari Martin Paes. Jadi ini juga akan berpikir banyak bagi penyerang-penyerang walaupun mereka tidak punya Ueda yang cedera, tapi ya Minamino, Mitoma pasti akan berpikir juga. Furuhashi. Hernando jangan berkecil hati walaupun tidak dipanggil. Iya dong. Iya kan? Iya. Menurut Anda? Menurut saya ya pasti Hernando juga mengerti lah ya, namanya di dalam tim semua untuk bawa negara. Dia juga pasti menerima, apalagi Martin Paes juga bermain di tim yang Dallas ya. Di Dallas di Liga Amerika itu bukan tim yang jelek juga, apalagi memang dia juga pemain inti di sana gitu kan. Dan dia sudah membuktikan juga main di tim nasional kita kan. Jadi saya rasa nggak ada masalah. Hernando pasti akan nonton ini. Dari TV dia akan nonton langsung kan, dia kan tidak dipanggil cedera masalahnya. Ya, Riani sama Nadeo ya. Saya pikir ini ya bagi kiper-kiper Indonesia dengan kehadiran Martin Paes, mereka akan banyak belajar. Mencontoh bagaimana cara ini. Kalau Marcelino masuk dalam starter line up Bung Roman, gimana? Kalau Marcelino yang dimainkan berarti Eliano akan cadangan. Udah pasti. Karena Marcelino mau taruh di mana? Pasti kan ke depan kan? Masih di kanan. Atau Witan kan ke depan. Dia akan berkolaborasi dengan Rafael dan Ragnar. Tidak boleh mengganggu di tengah. Di tengah sudah pasti banyak dimilik bagi Nathan Cho dan Tom Hae kalau dimainkan lebih awal. Kanan Sandi dan di kiri Verdong. Berarti kalau Marcelino yang Boy bilang itu, dia akan ada di depan. Itu yang menjadi kita akan nantikan. Apakah ada coba-coba lagi dari ST? Saya pikir nggak boleh lah. Nggak boleh. Rido yang sudah kita pastikan harus main menurut saya. Harus ada di dalam Rido. Karena dia sangat menjanjikan sekali. Tidak coba-coba, tidak nggak boleh. Eksperimen. Nggak bisa. Ini kan pertaruhan besar bagi STY. Pertaruhan bagi dia. Wow, ini kalau kita fail dua-duanya. Iya, kalau kalah dua-dua. Kita udah tahu apa yang akan terjadi pada pelatih kita. Kan kemarin sudah dievaluasi, jadi bisa dibayangkan kalau kita misalnya kalah lawan Jepang, kalah lawan Arab, wah kita habis peluang kita. Oke. Bung, ada waktu singkat. Ternyata teman-teman di sini produser minta kita prediksi. Ada kode-kode halus ya. Prediksi tentang pertandingan di Liga Eropa, di Liga Italia, sama Liga Inggris kalau sama Liga Inggris, ya kan? Di Liga Italia, ini dua tim yang ada di puncak. Di puncak. Inter melawan Napoli. Selisihnya 1. Inter kemarin-kemarin Napoli kalah, Bung. Iya. Kalahnya nggak main-main kan. Betul. Gede. Nah, ini gimana? Saya pikir ini kan prestisius bagi dua tim. Dua-dua ingin berada di atas. Dan Inter lagi bagus-bagus. Kemarin Liga Champions kalahin Arsenal. Hakan bisa membuat gol. Jadi kesempatan buat mereka kalau mereka harus menang untuk bisa mengambil alih puncak klasemen. Ya. Dan Napoli tidak main-main juga. Napoli tentu akan berusaha paling tidak. Mereka imbang aja udah cukup lawan Inter. Ya, untuk bisa bertahan ada di atas dan mereka juga pingin. Tapi kalau melihat dari kedalaman saya pikir Inter yang bisa menang melawan Napoli. Menurut saya. Inter termotivasi. Main di San Siro ya, Ya, dia akan termotivasi. Dengan kedalaman skuad yang bagus. Dia akan berusaha untuk bisa 3 poin. Karena hanya 3 poin akan membuat dia lebih tenang. Ada figur menarik Lukaku, Bung. Lukaku. Peranan Lukaku. Karena dia akan berhadapan dengan mantan. Pasti. Itu ya mereka tahu juga kan. Cuma mereka akan bisa menghadapi juga 2 striker Inter yang bagus kan. Marcus Thuram dan Lautaro Martinez kan. Lautaro kan. Tajam betul. Mereka punya gelandang-gelandang yang bagus. Ini pertandingan menarik. Pasti akan jual beli serangan. Tapi tetap kalau harus ditanya prediksi kan. Saya pegang Inter. Ya, 5-5-4-5 untuk Inter. Artinya menang 1-0, 2-1 bisa untuk Inter. Gitu. Internisti dengar ini. Internisti dengar ini. Prediksi menang Inter main di kandang dan langsung ada di atas. Kapolista, Bung ya. Iya dong. Di Kapolista. Itu yang mereka juara bertahan juga mereka. Sebelum prediksi skor, mungkin sedikit
tanya mengenai Inter dan Napoli nih, Bung. Jagokan mana? Jagokan mana? Jagokan mana? Iya kan? Kalau saya tetap Inter juga. Inter. Nah, kalau dari segi permainan juga ya. Inter yang tipis tapi menang. Tipis. Om Boy jangan tanya ke Pak Erick Thohir, dia akan bilang Inter juga. Tipis itu berapa skornya? 2-1. 2-1. Oh, Thuram buat gol ini kayaknya. Bisa juga. Lah Thuram bisa buat gol juga nih. Iya. Atau Barella, Bung ya? Betul. Di gelandang-gelandang kan bagus. Ada Hakan, ada Mkhitaryan, bagus. Gelandang mereka, Barella kan. Iya. Di Inggris juga bagus tuh, Boy. Arsenal kan derby London kan. Arsenal sama Chelsea kan. Yang akan bermain. Itu rame tuh. Oh iya. Rame. Chelsea ya, tuan rumah ya? Iya, Chelsea lagi berusaha untuk bisa Inter kemarin mengalahkan Arsenal. Iya. 1-0. Arsenal lagi kurang bagus kan. Venezia juga kalah sama Inter kan? Iya. Tapi 1-0. Tipis-tipis saja. Berarti posisi Inter dalam posisi yang bagus. Arsenal yang sekarang harus menang. Tidak ada pemain yang cedera ya? Iya. Bastoni main? Hah? Bastoni pasti main. Bisa main Bastoni belakang. De Vrij main dong. De Vrij main. Iya, akan main. Cuman yang satu yang cedera, Bung ya? Iya. Yang masih cedera ya? Yang all crack. Center. Nah, Serbi. Iya, Serbi. Jadi oke. Jadi sepakat Inter ya? Iya. Saya juga Inter. Oh gitu ya? Iya. Ngelihat performa seperti begitu. Ya, Napoli juga kalah kemarin. Walaupun Conte pasti punya resep khusus lah, Bung. Iyalah. Tidak mungkin kan mereka akan berusaha yang untuk dilatih dia. Iya. Conte sekarang berubah cara melatihnya kan. Kelihatan lebih agresif ya kan, Bung. Kita dulu lihat Conte kan lebih pragmatis. Lebih pragmatis ya. Iya. Sekarang berubah. Sekarang dia ingin membuktikan bahwa dia bisa. Harus banyak inovasi, Bung ya. Banyak. Betul. Apa namanya? Thuram juga kebetulan lagi gacor ya. Thuram sama ini. Oh iya. Thuram sama Martinez. Jadi makanya mungkin saya pikir salah satu duet terbaik di Eropa itu. Ya. Saat ini. Ya kan? Sementara. Iya kan? Iya betul. Salah satu duet terbaik di Eropa. Finalis Liga Champions. Iya, mereka. Iya kan? Juara bertahan juga tidak di mudah Serie A. City waktu ngalahin mereka juga. Iya, di Serie A. Jadi Simone sudah membuat satu tim yang super di Italia, di Serie A. Betul, starting eleven dia juga oke, saya pikir bagus. Konsisten. Nah, Liga Inggris nih, Bung. Ya. Ini sesama klub dari London ya. Ya. Chelsea dan Arsenal, Bung. Saya pikir ini menarik ya, Arsenal yang belakangan ini agak menurun, tentunya pingin harus berbuat banyak, ya paling tidak kalau dia kalah lawan Chelsea berbahaya. Ya. Untuk merebut gelar juara bagi Arteta dan pasukannya ini sulit. Karena sebelumnya juga bagaimana mereka di luar dugaan Bournemouth hajar mereka. Bung, 5 kali pertemuan gak pernah menang Chelsea nih. Iya. Iya. 1 draw 4 kali kalah. Chelsea, tapi sekarang Chelsea lagi berusaha untuk naik kan. Untuk naik. Kalau mereka menang mungkin mereka akan ada di zona champion. Bisa aja untuk saat ini. Makanya mereka berusaha untuk bisa memenangkan pertandingan. Cuma kan tidak mudah lawan Arsenal. Ya. Tidak mudah. Boy udah bilang tadi, 5 pertandingan terakhir selalu Arsenal bagus. Jadi kemungkinan draw itu besar dalam pertandingan ini. Untuk pertandingan ini, draw itu besar. Ya, untuk kedua tim ini. Pertemuan terakhir 5-0, Bu. Arsenal hajar Chelsea. Iya. Ini, tapi kan sekarang ada berubah. Ya. Belum ada Enzo Maresca. Ya. Kan? Mereka berubah. Arsenal lagi pahit kan kemarin kalah. Iya, itu dia. 2 kali kalah. Betul. Di Liga Inggris kalah. Yang Newcastle. Dan di Champions juga. Champions juga kalah. Iya. Jadi saya pikir itu kesempatan buat mereka untuk bangkit lagi. Cuma kan Chelsea lagi bagus sekarang. Lagi coba naik. Jadi tidak mudah. Nggak mungkin lagi mereka bisa kalah 5-0. Ya, Chelsea. Makanya saya bilang ini paling tidak draw itu besar kemungkinannya. Ya. Besar. Gitu. Bung Aliwidin ini jangan-jangan Arsenal. Gunners. Saya Liverpool. Oh, Liverpool. Oh, dia. Oh, ini di puncak, Liverpool lagi bagus. Sama Liverpool The Reds lagi di atas. Di Champions bagus belum kalah. Di IPL juga dia ada di atas. Iya. Topinya Liverpool kan. Gitu ya. Oke, gimana? Chelsea Arsenal. Karena ini pertandingan derby. Ya. Menurut saya 5-5, 4-5 buat Arsenal. Dia mencoba. Ya memang kalau memang suka masih punya menghidupkan peluang di IPL, Arsenal tuh harus menang. Ditutup menang. Kalau kalah bahaya posisi mereka. Sulit posisi mereka. Chelsea juga pengen menang. Iya. Ya mereka pasti Thomas Partey, Declan Rice yang ada di tengah kan, bahkan Bukayo Saka akan mungkin ditarik lebih ke tengah, ya kan? Mereka ada Martinelli yang ada mungkin Trossard sama Kai Havertz yang ada di depan. Kalau bermain dengan 4-4-2. Jadi itu yang... Tapi komposisi ini bagus. Arsenal. Dan pasti mereka akan keluar menyerang. Chelsea justru akan lebih banyak tertekan. Karena mereka kan ingin menang.
Arsenal. Jangan sampai mereka tumbang. Gitu. Tapi dengan rekor yang bagus yang Boy bilang tadi tentunya mereka juga ingin memperpanjang rekor itu kan. Lebih bagus lagi untuk bisa memenangkan laga. Karena akan jauh tertinggal mereka kalau sampai Liverpool juga menang. Berat. Liverpool lagi bagus, lagi on fire. Ya, itu yang memberatkan bagi Arsenal. Jadi draw tadi ya Bu Gropan. Menurut saya itu pertandingan ini lebih kecenderung ke draw ya. Kalau draw pun kecil-kecil lah. 1-1, 0-0 atau kalau kosong ada gol sih pasti. Ada gol. Karena kan dua tim ini kan cenderung bermain dengan ofensif, bermain terbuka. Ya. Walaupun Arsenal mungkin akan lebih banyak menekan, tapi counter attack dari Chelsea kan bagus. Jadi sebenarnya kalau itu 1-1, 2-2 bisa terjadi. Ya. Gitu untuk pertandingan nanti. Oke, tadi Bung Arsenal bilang Arsenal. Kalau skor 1-0 atau 2-0 ya 2-1 lah. 2-1. Saya juga sukanya Arsenal. Arsenal ya? Oh, gue Arsenal. Arsenal. Wah, ini bahaya. Bu, masih ada waktu kita ngomongin timnas lagi. Pak, rumput bagus. Sudah dicek oleh Ketua Umum. Iya. Ya, tadi siang udah dilihat, ya kecek semua, ya bagaimana untuk persiapan lawan Jepang, lawan Arab, rumput sudah oke. Kita buktikan kita tuan rumah yang yang baik, ya. Kita dikecewakan di Bahrain, kita dikecewakan di Arab, tapi kita akan membalas dengan kita sebagai tuan rumah yang ramah, ya kan? Bahkan orang bilang terlalu baik kita. Kalau di luar kita dikerjain, tapi kalau tamu-tamu datang ke kita, Boy, selalu kita sambut dengan baik. Itu yang saya pikir sudah bawaan kita harus menyambut dengan baik. Dan jangan lupa untuk para penonton harus punya apa, Bu? Face recognition itu yang untuk pengenalan identifikasi wajah. Berarti harus punya Garuda ID. Harus jangan masuk ke sana. Harus punya Garuda ID. Kalau nggak punya masuk ya di Garuda ID tidak disetujui, nggak bisa masuk walaupun pegang tiket. Kan mereka harus cocokkan wajah kita dengan sesuai nggak dengan tiket itu. Jadi nggak mudah sekarang. Biar lebih terdata dengan baik semua supporter. Kompetisi kita makin bagus ya, Bung. Yes. Ya kan? Yang Bung Aludin lihat kompetisi kita Liga 1 dan juga mungkin Liga 2. Apa yang menonjol sekarang? Ya tentu yang nampak sekali kelihatan masalah wasit ya. Wasit sekarang karena ada wasit asing juga ya. Ada wasit asing, udah VAR juga, ada VAR. Itu penting tuh ya. Jadi sekarang lebih pemain lebih nggak banyak clash gitu kan dengan wasit karena nggak banyak protes gitu kan. Sekarang kalau ada misalkan ada yang ini pemain udah bisa menerima karena ada VAR. Jadi udah mulai ke arah yang lebih baik lah dari sebelum-sebelumnya. Saya juga berbicara Boy dengan Direktur LIP Pak Ferry Paulus. Jadi bilang bagus untuk meningkatkan ini. Bung Ropan, Bung Aliudin, waktu kita habis. Sebenarnya kalau mau ngomong banyak nih. Banyak ya. Oke, thank you. Aliudin, tetap melatih SSB karena itu hal yang luar biasa. Ya kan? Untuk kelompok umur kita. Betul kan Bung Ropan, kita berharap nanti hari Jumat tampil fit semua pemain, kita meraih poin. Nggak boleh kalah lah. Ayo Garuda, kita bisa. Bisa kita ya? Bisa kita? Bisa dong. Oke, sampai jumpa minggu depan.